Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ya, kita dari kelompok 1 mau bahas tentang kelompok 1 mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kita mau bahas tentang konsep akuntansi sektor publik. Sebelumnya, kita mau memperkenalkan diri kita dulu nih. Yang pertama ini aku namanya Erika Nisatul Karisa, NPM 15/13/01/0214. Terus ada Bevita Justina, NPM-nya 15130102003. Ada aku Sabina Susatiti, NPM 15/13/01/0199. Ya, ada aku Paramita Intan Permana Putri, NPM 15130102001. Ya, ada aku Adi Andika Putra, NPM 219. Dan ada aku Agus Eko Purnomo, NPM 061. Ada satu lagi nggak? Ada satu lagi nih, tapi lagi nggak kelihatan dia. Nih, di sini. Ya, ada di situ sosoknya. Pak D. Dia adalah Bimo Rianto, NPM 207 kalau nggak salah. Ya. Kok nggak salah? Ya lanjut, langsung Iya. di top. Sebelumnya, maaf ya Pak. Nggak izin Oke. dulu kita. Ya udah. Langsung stop. Check it out. Hope you like. Dadah. Guys, Kamu ngapain? lagi belajar nih. Belajar apa? ASP besok kuis. Loh, iya kuis cuma. Kok Ini nggak nih tahu? materinya nih. Apa itu? Oh, itu ya. Tentang konsep-konsep itu. Apa sih? Apa itu? Akuntansi sektor publik itu apa? Akuntansi sektor publik. Heeh. Akuntansi sektor publik itu sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kok ciri-cirinya aku mau tahu lihat nih. Mau ciri-ciri. Ya kebalik. Bentar. Ya, Ya. maaf ya. Gak bisa. Ciri-ciri. Nah ini nih dia nih Apa? ciri-cirinya. Akuntansi sektor publik memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Nah. Yang pertama. Nih. Yang pertama, akuntansi pemerintahan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. Gak perlu ya. Yang kedua, akuntansi pemerintah pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Ya jadi nggak usah dilakuin, nggak usah repot-repot. Yang ketiga, akuntansi pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. Oh, jadi Indonesia sama Malaysia beda. Jelas berbeda, kan tergantung sistem pemerintahan dari negara masing-masing. Yang keempat, penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Kenapa tuh? Ya, jadi itu aja, 4 aja tadi ya. Iya, jadi ciri-cirinya itu ada 4. Udah ngerti nggak? Udah. Udah deh. Oke. Aku mau kelas dulu ya. Duh, sudah belajar gitu aja? Iya, udah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Apa ya? Bisa kuis. Ih, berian aja mas. Halo. Ngapain? Ini loh tadi Riris bilang katanya besok mau ada kuis Oh iya, aku tentang akuntansi sektor publik. Nah, ini aku pusing nih, nggak tahu tadi diajarin Riris masalah pengertian juga ciri-ciri. Nah, ini aku juga mau tanya masalah tujuannya akuntansi sektor publik itu apa? Aku nggak tahu ini. Oh iya, aku tahu. Aku tahu Apa? tujuannya. Tujuannya itu ada 2 sebenarnya. Kalau yang pertama itu tujuannya itu pengendalian manajemen. Nah, tujuannya manajemen itu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis pada suatu organisasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi tersebut. Jadi yang kedua, Yang kedua, setahu itu ada tujuan akuntabilitas. Nah, tujuan akuntabilitas itu untuk membantu manajemen untuk melaporkan penggunaan dan pelaksanaan dari keuangannya itu. Jadi kayak semacam tujuan tanggung jawabnya itu, tanggung jawaban. tujuan. Jadi tujuannya ada 2 aja itu, nggak ada Iya. lagi. Nggak ada. Nah, udah paham kan Mas Ade? Paham? Ya Kak, ya Dek. Paham beneran. Ya paham. Udah.
Aduh, tapi yuk nanti yuk lapar. Iya, Oh, aku mau juga kantin. mau. Aku nanti nitip ya. Nitip apa? Serah aku aja aku. Oke, sip. Duluan ya. Ya, selamat belajar. Apa, Dev? Aku mau Duh. curhat. Kenapa kamu? Duh, kok suka pedes sekarang kamu? Iya. Aku tuh sekarang lagi tengkar. Tengkar sama? Mulai tuh sama anak-anak. Duh, kenapa? Jadi pokoknya ada masalah gitu. Terus gitu aja. Duh, terus? Oh, kamu nggak belajar kuis besok? Besok kuis loh, malah sedih-sedihan gini. Terus apa? Kuis SP, akuntansi sektor publik Kalau ini aku loh. udah, ya kan nggak ngapain belajar, aku udah jago. Sombong banget. Ini aku lo bingung tadi kakak Riris tadi kesini. Terus Intan Vina udah tak ingetin juga. Nah, ini kamu tak ingetin lo malah sombong sekarang. Oh iya, aku memang udah bisa. Ini aku mau nanya ini. Apa? Tadi yang tak bingung itu faktor yang mempengaruhi pengembangan Oh, SP. jadinya anaknya sih Dik. Aku mau curhat. Deh, ayo tala. Besok itu kuis nanti aja curhat-curhatnya, oke? Ya udah. Apa? Ini loh yang tadi faktor yang mempengaruhi pengembangan SP itu apa? Ya ampun ada 6. Aku mau tahu sih. Oh, ada 6. Apa aja? Tak Ada satu. satu. Itu dua, terus satu Yang pertama apa? itu perangkat hukum sama perundang-undangannya. Perangkat. Jadi kan tiap negara itu kan beda sih, perundang-undangan sama perangkat hukumnya itu pasti beda. Tuh, ada lagi tuh kebijaksanaan otonomi daerahnya. Itu yang kedua. Sebenarnya nggak itu sih, Dit. Nggak urus nggak apa, cuman kan itu gue daftar aja. Kesanaan. Terus ada lagi tuh sistem akuntansi kepemerintahannya. Jadi setiap negara tuh pasti beda. Jadi masalahnya negara kita tuh Indonesia kan sama negara lain itu beda kayak Amerika apa itu pasti beda. Terus ada lagi tuh apa? Yang SDM-nya. SDM. SDM itu pasti beda. Orang-orangnya udah beda pasti. Ada lagi tuh lingkup pekerjaannya sama jenjang karir. Terus? Nah, terus yang terakhir itu teknologi informasi. Oh, teknologi. Jadi faktor yang mempengaruhi pengembangan SP ada 6. Iya, benar 6. Enggak ada lagi. Enggak. Ya wes, sekarang curhat tau. Kenapa? Ah, dia males deh. Alah, Pulang makan aja. deh. Males deh. Loh. Malah ngambek. Action. Apa sih iki? Apa kok? Iki lho, sinau aku. Wah. Kayak meneh. Iki lho, apa aku bingung, perbedaan SP sama swasta. Nang ini ki ono 6. Ada 6 ya? Iya. Lek gak ngerti jawane 6. Ya. Tujuan organisasi lah. Tujuannya bedanya di mana? SP sama swasta. Gini loh, kalau menurutku ya, kalau untuk ASP sama swasta itu ya, yang sektor publik sama sektor swasta, lah tujuannya itu dari tujuannya sendiri. Kalau dari sektor publiknya sendiri itu kan lebih mengutamakan ke pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Lebih ke melayani masyarakat luas. Lah sedangkan dari swastanya sendiri itu lebih ke ingin mencari laba, keuntungannya sebesar-besarnya. Jadi dia lebih menyampingkan urusan publik sendiri kayak gitu. Jadi nggak mikir yang masyarakat yang swasta. Enggak. Kalau yang untuk yang mikir masyarakat terus orang banyak itu lebih ke yang sektor publiknya. Kalau untuk sektor swastanya itu lebih ke dari perusahaannya sendiri. Kalau untuk yang sumber pembiayaan itu bedanya di mana? Kalau untuk sumber pembiayaan loh ya. Kalau dari sektor publiknya sendiri itu biasanya didapat dari pajak sama retribusi. Terus juga dari laba perusahaan negara kayak gitu. Sedangkan dari swastanya sendiri itu kayak dibiayai oleh internal perusahaan, terus juga dibiayai oleh dari laba perusahaan dan juga dibiayai oleh para investor kayak gitu. Kono, bro. Iya, gak ngerti aku. Iki terus sing mana? Pola pertanggungjawabannya beda di Lah, kalau pola pertanggungjawabannya sendiri itu kan kalau dari sektor publik ya, itu lebih ke mencangkup ke masyarakat luas, kayak lebih terbuka loh, transparansinya itu transparansi. lebih. Iya kan. Terus kalau untuk dari sektor swastanya itu lebih tertutup karena itu merupakan rahasia perusahaannya sendiri, kecuali perusahaan tersebut ke publik kayak gitu, laporan keuangannya udah ada di bursa saham kayak gitu.
Terus masalah Weh. ya Sumpah Allah, penampakan. ada paus. Paus terdampar. Dari sini. Kalian belum selesai. Iya ini loh, Guys. gara-gara kamu ini bilang gue sama Yo, belajar guys. akhirnya kan. Alhamdulillah. Nah, terus masalah ini tadi aku nanya masalah perbedaan SP sama sektor publik sama swasta. Ini udah sampai yang keempat, masalah struktural organisasi bedanya di mana, Gus? Lah kalau untuk struktural organisasinya sendiri loh ya, kalau menurutku dari mana yang sektor publik itu lebih ke birokrasinya. Oh, Ada birokrasi ya kan. Nah, kalau dari swasta itu lebih datar, dia lebih fleksibel kayak bisa apa ya aku juga lupa ya gitu. Ya kayak gitulah intinya. Lebih ke Berarti mana lebih datar gitu loh dia. Terus dari yang publik itu kayak ada birokrasi yang namanya juga milik negara ya kan, kayak gitu. Terus apa ini yang Ya, aku kelima? kemarin baca juga gitu sih. Oh ya? Terus apaan dulu? Ya gitu tadi. Itu apa coba? Ya gitu. Ya, guys, stop. Aku ini belajar. Diam. Yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Itu bedanya di mana? Lupa ikut mau. Lah, stakeholder iku mau deh perasaan dia. Stakeholder yang tadi kayak lebih ke transparansi terus Oh, yang apa? sama masalah pola pertanggungjawaban. Iya, kayak gitu. Jadi Lebih sama ke ya hampir sama sih, pertanggungjawabannya itu lebih ke kalau yang dari swasta itu pertanggungjawabannya lebih ke pemegang saham. Nah, sedangkan dari publiknya sendiri itu lebih ke masyarakat itu kan Masyarakat, ya. juga uang orang banyak sih. Oh, terus untuk yang terakhir ini ya, masalah sistem akuntansinya ini apa? Lah, sistem akuntansinya ya, kalau nggak salah itu ya, setauku itu kalau yang dari sektor publik itu pakai kas accounting sama pakai modifikasi kas accrual. Nah. Iya kan? Terus juga dari yang sektor swasta itu kalau nggak salah itu cuma pakai accrual cash ya loh. Emang bener kok, bukan. Sumpah lu. Iya. Oh, jadi itu. Wes, Udah. menit 100 aku wes. Udah paham lo? Alah ngono ae gak iso. Enggak, ya aku kaget. Tadi Riris bilang besok kuis. Oh, ternyata paus ini bilang. Bos ini menghilang. Gak tampol lu mulut lu. Yaudah. Terima kasih ya. Ayo kelas. Kelas tadi Kok kan mau kelas ah, Rajin lu. Oh, udah tadi sih ya udah. Sudah. Ya saya ngopi. Udah di TA aku. Ngopi. Lo nggak boleh TA. Enggak boleh ayo. TA. Walah, Dilarang ya ya. TA itu katanya apa? TA dilarang. Oh, dilarang enggak? Oh, minimal itu berapa persen sih? Minimal itu 70. Malah Oh, ngomongnya absen alah. ya sudah. Ya udah, Makasih ya. makasih. Ayo. Ini balik, Ci. Siap ikut. Yeay. Dia sudah dilarang. Jadi itu tadi video pembelajaran dari kita. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa membantu kalian Amin. semuanya. Dan Dilihat isinya. ya semoga Jangan dilihat tombelnya ya. semoga nilai kita Nilai kita. Pak A ya Pak. apa Ya. A. Kalau nggak ngerti A, A, saya tak tulisin Pak ya. Pak minta A lah yang gede Yang gede gede. A plus. A Pak minta A. Oke. A. Sip. Oke. Makasih. Tata. Thank you. Ya baik ya.